Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, berkaitan dengan brosur hari ini, yakni tentang sholat safar. Yang dimaksud safar itu maksudnya bepergian sejauh berapa kilometer? Apakah hanya untuk jihad di jalan Allah? Atau bolehkah bepergian dalam urusan dunia, misalnya jagong, piknik, dan lain-lain, Ustaz? Kemarin apa ini baru sekali ini datang yang tanya ini. Kemarin ketika sholat safar pertama belum datang. Ini kan kedua. Yang kemarin sudah diterangkan tentang jaraknya. Berapa kilo jaraknya? Ya? Berapa? 12 kilometer. Ini 12 kilometer sudah dibolehkan menjamak, mengqashar sholat. Ya. Perginya apa? Jihad fisabilillah. Jagong, piknik, pergi enggak itu? Pergi. Yang kamu maksud sabilillah gimana? Perang? Enggak ada perang sekarang. Ya. Ya, piknik itu juga perlu tadabbur alam. Di situ sudah diterangkan. Jadi selama orang meninggalkan tempat tinggalnya, bepergian sejauh minimum 12 km sudah boleh menjamak dan mengqashar sholat. Nanti dibuka untuk sholat safar yang pertama minggu yang lalu. Ini baru kedua kan, yang lalu sudah diterangkan. Apalagi? Berikutnya brosur halaman 2, hadis yang atas. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ata anna Amir bin Rabi'ata akhbarahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilati yusabihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubati. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwasanya Amir bin Rabi'ah mengabarkan kepadanya, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah di atas kendaraan beliau menghadap ke arah mana saja, dan beliau berisyarat dengan kepala beliau. Namun beliau tidak melakukan yang demikian itu dalam sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, pada kalimat namun beliau tidak melakukan yang demikian itu dalam sholat wajib, lantas apakah boleh sholat wajib di atas kendaraan, Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Kalau tidak boleh, kalau kamu ibadah haji, sholatmu gimana? Ya, kamu terbang dari sini sampai Madinah sana melewati sholat apa enggak? Kamu sudah masih di atas kendaraan apa di bawah kendaraan? Boleh. Hanya Rasulullah itu saudara akan tahu kan? Kendaraan Rasulullah saat itu apa? Unta atau kuda, ya. Ada salat sunnah, beliau di atas kendaraannya dan semua isyarat dengan kepalanya saja, ya. Salat sunnah. Tapi kalau salat wajib memerlukan turun dari kendaraannya. Ya, kendaraan kita lain dengan zaman Rasulullah. Kita naik pesawat. Ya, kalau mau sholat dadak turun dulu, sapa sing arep ngeduk ke? Ya. Kita naik kereta. Ya. Ya, gitulah. Jadi boleh. Apalagi? Brosur halaman 3 yang tengah. An Syuraihi bin Hani'in qala ataitu Aisyata as'aluha 'anil mashi 'alal khuffaini faqalat alaika bibni Abi Talibin fasalhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri
wa yauman wa lailatan lil muqimi. Rawahu Muslim. Dari Suraih bin Hani ia berkata, aku datang pada Aisyah untuk bertanya tentang mengusap dua khuf, yakni sepatu yang menutupi mata kaki. Maka Aisyah berkata, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib, tanyakanlah kepadanya, karena ia biasa bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami bertanya kepadanya. Lalu Ali menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan 3 hari 3 malam boleh tidak membuka khuf bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Pertanyaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan 3 hari 3 malam boleh tidak membuka khuf bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apanya yang kurang jelas? Yang kurang jelas apanya? Tadi sudah diterangkan, khuf itu apa? Sepatu yang bagaimana? Yang menutupi mata kaki. Sepatu tentara barang itu loh, ya, mata kaki kan. Kalau dia bepergian dalam 3 hari 3 malam, boleh tayamum boleh wudu tidak membuka sepatunya, cukup disapu. Hanya disapu itu seluruh badannya, wudunya seperti biasa. Untuk membasuh kaki tidak perlu pas sepatu, cuma disapu aja di sepatunya itu, disapu air gitu loh. Tangannya basah air, disapu di luarnya begitu aja. 3 hari 3 malam. Ya. Tapi kalau di rumah memakai sepatu itu 1 hari 1 malam boleh tidak buka sepatu. Kalau mau wudu cukup disapu saja. Mungkin saudara tanya, masa 3 hari 3 malam? Ya, ratus barang. Lah kalau orang normal begini, ya, orang musafir seperti tentara-tentara itu masuk hutan, kalau pas sedang perang itu mungkin seminggu ratus. Ya juga bisa. Jadi agama itu sangat lengkap ya mengatur. Ya, perjalanan 3 hari 3 malam. Tidak apa-apa, boleh, tidak usah wudu, tidak usah melepas sepatu. Tapi kalau di mukim di rumah 1 hari 1 malam, kalau mau tidak melepas sepatunya, itu keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah di dalam agama ini. Maka nggak ada kesulitan melaksanakan agama abad, itu nggak ada. Ya, apalagi Brosur halaman 5 masuk ke halaman 6. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarragtu fi as-sa'idi kama tamarragut dabbatu summa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu dzalika faqala innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha summa daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan summa masaha shimala 'alal yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya dalam suatu keperluan. Lalu saya berjunub tetapi tidak mendapatkan air. Maka aku berguling di tanah sebagaimana binatang berguling. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sebenarnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini. Lalu beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanannya dan punggung kedua tapak tangan dan wajah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini bagi Muslim dalam Bulughul Maram. Kemudian hadis berikutnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana yakfika hakadha. Fa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardha
wa nafakha fihima tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Rawal Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya cukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini. Lalu beliau menepukkan kedua tangan beliau ke tanah, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusapkannya pada wajah dan dua tangan beliau hingga pergelangan. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, pada hadis yang di atas disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertayamum dengan menepuk kedua tangan ke tanah, lalu mengusapkan tangan kiri ke tangan kanannya dan wajah beliau. Pada hadis yang kedua disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tayamum dengan menepuk kedua tangan ke tanah, lalu meniupnya, lalu mengusap pada wajah dan dua tangan beliau. Pertanyaan, apakah urut-urutannya boleh dibolak-balik, Ustaz? Dibolak-balik bagaimana? Ya? Kalau dibolak-balik bagaimana maksudmu? Tangan dulu baru wajah, wajah dulu baru tangan. Boleh memang begitu. Jadi tayamum ada dua. Tepuk tangan sekali aja. Tangan tepukkan debu sekali. Kalau debunya ada ketebalan diembus, ya, diembus. Terus disapukan di muka, ya. Terus kedua tangan dimulai dari punggung tangan kanannya oleh tangan kirinya gini ta. Nah, baru tangan gini sampai kedua tangannya, sampai di pergelangan tangan. Atau tepukkan tangan ke tanah dua, ya, dua tangan dulu. Nah, begitu baru ke muka. Boleh duanya. Jadi tayamum itu cuma sampai di sini, tidak sampai di sini. Nah, kalau dulu kan gini. Ini tidak boleh, demek ini tidak boleh. Nah, terus ini. Nah, tepuk lagi baru muka. Dulu. Kayak sekolah kae. Saya kira ora sekolah. Tapi dulu tidak didasari dalil. Ternyata setelah kita kaji dalilnya tepuk tangan itu hanya sekali, tepukkan di tanah, ditebu kali untuk menyapu muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Paham? Ya. Jadi semua ibadah itu harus ada dalilnya, berdasarkan dalil. Jangan hanya katanya, ya. Katanya siapa? Ya, katanya siapa? Katanya Ustadz ojo tinggu. Ustadz itu nggak boleh diturut dan tidak ada perintah Al-Quran mau hadis suruh menurut Ustadz itu nggak ada. Nggak ada. Adanya menurut apa? Nabi dalam ibadah itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, jika itu. Jadi yang ibadah itu yang dicontoh Nabi. Karena yang dicontoh Nabi maka semua perbuatan ibadah mesti ada dalilnya dari Nabi. Kalau melakukan ibadah tanpa dalil dari Nabi, ya malah ditolak. Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, ya ditolak. Jangan ngarep-ngarep pahala, ditolak. Maka jangan membuat cara ibadah sendiri. Kalau kita membuat cara ibadah sendiri, secara tidak langsung menganggap contoh dari Nabi itu kurang baik. Baik buatannya sendiri gitu kan. Baik buatannya sendiri. Padahal kalau kita mencontoh Nabi, itu yang dikatakan oleh Nabi syarul umur. Syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan. Maksud diada-adakan itu zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, kita adakan. Nah, itu ibadah yang paling jelek. Nah, hati-hati ya. Nah, kita kembali kepada sunnah ini sudah. Sekarang itu jarang.
Ya, maka Nabi pernah mengatakan kan, Islam itu nasaya tialanas zamanun la islama ilasmuhu. Akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya saja. Ngakunya Islam, kitab sucinya Quran, nabinya Nabi Muhammad, tetapi perilakunya jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Al-Quran ya juga tinggal tulisannya aja. Ya, Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid-masjidnya rame, tapi tidak nurut aturan, tidak nurut tuntunan. Kalau diatur nurut tuntunan malah diusir. Ya enggak? Ngaji Quran neng masjid diusir mesti kamu. Neng gue remi, gue sekak neng masjid rapopo. Pernah sekak di masjid enggak? Nah, remi neng masjid rapopo. Kondangan neng masjid rapopo, ya toh. Tidak apa-apa. Nek bawa ngaji, memahami Quran, sunnah di masjid. Wah, ini mesti dadi ra umum itu ya. Diusir nggak boleh. Ulama-ulamanya sejelek-jelek manusia. Jadi di bawah kolong langit di bumi ini. Dari ulama satu memfitnah pada ulama yang lain. Fitnah ya ulama yang difitnah tadi mengembalikan fitnah pada yang memfitnah tadi, sehingga satu sama lain saling fitnah memfitnah. Ayat tialan nas zamanun la islama ilasmuhu walal qur'ana illa rasmuhu masajiduhun amiratun wahya kharabun minal huda ulama'uhum syarru ta'ati misalah min indihim ta'rujul fitnah wa fihim ta'uddu. Ya, itu maka dari ayat dari hadis-hadis ini menjelaskan lengkap pokoknya. Dari toharoh sampai sholat itu semua ada dalilnya. Ada dalilnya. Toharoh ya mulai bersuci, mulai mandi, mulai menggunakan airnya itu ada. Nah, kalau tidak ada air wudu tayamum. Nah, tayamumnya caranya seperti ini tadi. Semua mesti ditunjukkan oleh Nabi. Sebelum tahu tadi orang membayangkan karena saya tadi junub. Kalau mandi, junub itu mandi seluruh tubuhnya. Ujuk lah karena dia junub belum tahu caranya. Maka dia guling, gelundung-gelundung nenggon pasir itu loh. Jadi gulung nenggon pasir. Maksudnya supaya seluruh tubuh kena seperti mandi junub. Tak sampai kepada Nabi tanya, Nabi menjelaskan, oh mestinya tidak usah begitu. Cukup kamu menepukkan kedua tanganmu di debu sekali saja, kemudian disapukan mukamu, kemudian dua telapak tanganmu atau dua tanganmu sampai pergelangan tanganmu. Tayamum sebagai gantinya wudu dan tayamum sebagai gantinya mandi sama. Apalagi? Brosur halaman 6 masuk ke halaman 7. An Amri bin al-Asi qala ihtamaltu fi lailatin baridatin fi ghazwati dzati salasili fa ashfaqtu ini gtasaltu an ahlika fatayamamtu summa sallaitu bi ashabi subha fa dzakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junub fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal iktisali wa qultu inni sami'tullaha yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'an. Rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin Al-Ash ia berkata, ketika perang Dzatus Salasil pada suatu malam yang sangat dingin, saya bermimpi sampai keluar mani. Lalu jika saya mandi takut binasa, maka saya bertayamum. Kemudian saya sholat subuh mengimami kawan-kawan saya. Setelah tiba di Madinah, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hei Amr,
mengapa kamu mengimami sholat kawan-kawanmu dalam keadaan junub? Lalu saya beritahukan kepada beliau alasan yang menghalangiku untuk mandi. Saya berkata, sesungguhnya saya mendengar Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. An-Nisa ayat 29. Kemudian Rasulullah SAW tertawa dan tidak mengatakan sesuatu pun. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut, apakah diperbolehkan bertayamum di pagi hari sebelum sholat subuh dikarenakan bermimpi sampai keluar mani dengan alasan takut akan binasa atau mati? Karena dalam hadis tersebut menyatakan bahwa Rasulullah SAW hanya tertawa dan tidak mengatakan sesuatu pun, Ustaz. Nah terus, kalau kamu membaca hadis ini memahaminya gimana? Tertawa tidak mengatakan sesuatu pun berarti gimana? Boleh. Ya, jadi Rasulullah itu menguji sahabatnya ini. Nyata sahabatnya ya pandai kan, sahabat Nabi kok. Loh kamu junub kok ngimami sholat subuh teman-teman itu gimana? Alasanmu apa? Nah terus dia menghanya Rasulullah, karena itu tadi diterangkan hawanya sangat dingin. Kalau di Indonesia itu dingin-dinginnya kan tidak seperti sana itu kalau dingin betul, kalau panas seperti sekarang katanya haji ini panas betul. Ya, karena hawanya sangat dingin, dia untuk mandi tidak berani, khawatir sakit. Dia tahu lah. Maka terus tayamum. Ditanya kenapa kamu tayamum? Ya, sahabat tadi menjawab karena Allah SWT melarang jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Artinya kalau segala sesuatu yang kira-kira akan membahayakan dirimu, ya tidak mandi boleh dengan tayamum tadi. Nah sekarang kalau misalnya kalau mandi dingin takut, kalau mandi dengan air hangat tidak apa-apa. Ya, boleh nggak mandi dengan air hangat? Boleh. Ya, kalau sini ya mandi sekarang apalagi di mana-mana itu sudah banyak air hangat tanpa nggodok sekarang, tanpa merebus, dihangatkan oleh apa? Oleh listrik itu, hangatkan itu boleh. Jadi kalau memang mau mandi takut tidak ada air hangat, ya mau tayamum saja boleh. Atau kalau di tempat yang sangat dingin, sedang mestinya kamu mandi, tapi karena ada air hangat, mandi tidak pakai air dingin bisa dengan pakai air hangat tadi, sehingga tidak mengurangi, tetap kewajiban mandi dilaksanakan. Tapi kalau memang itu tidak ada, ya dengan tayamum boleh. Tayamumnya seperti tayamum mengganti wudu, jadi tidak gulung tadi ya. Boleh itu, apalagi? Halaman 7 hadis tengah. An Ka'b bin Malikin qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fa raka'a fihi raka'ataini summa jalasa lin nasi. Rawahu Abu Dawud. Dari Ka'b bin Malik ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari bepergian, beliau masuk ke masjid lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian beliau duduk untuk melayani orang-orang. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, jika kita pulang safar harus sholat 2 rakaat ke masjid, padahal rumah saya jauh dari masjid, sedangkan saya seorang perempuan, bagaimana yang demikian ini Ustaz? Dan yang terbaik? Yang mengharuskan siapa? Yang mengharuskan siapa? Kalau kamu bepergian terus pulang terus harus ke masjid, itu siapa yang mengharuskan? Apa hadis ini tadi mengharuskan? Dibaca keterangannya ayo. Tidak ada, harus itu nggak ada. Harus itu kalau dana dari suatu kewajiban. Sholat wajib itu selain 5 waktu tidak ada.
Sholat wajib itu hanya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selain itu tidak ada sholat wajib. Apalagi? Keterangan Nabi SAW sholat 2 rakaat ini bisa juga karena pulang dari safar, bisa juga sholat duha karena waktu itu waktu duha, dan bisa juga sholat tahiyatul masjid karena beliau masuk masjid. Wallahu a'lam. Ya kan? Nabi tidak menjelaskan. Yang jelas selesai safar, beliau rumahnya dekat masjid, memang gandeng. Langsung beliau masuk masjid terus sholat. Sholat itu pun tidak dijelaskan sholat apa, tidak. Maka bisa saja, bisa juga Nabi sholat masuk masjid tadi sholatnya sholat tahiyatul masjid. Karena setelah itu Nabi terus duduk melayani tamu-tamu yang akan ketemu Nabi. Ya kan? Lah orang sebelum duduk kalau masuk ke masjid kan atur disyariatkan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat yang biasa disebut sholat tahiyatul masjid. Nah Nabi tadi masuk masjid terus menemui tamu-tamu, kok tidak di rumah? Rumah Nabi tidak seperti rumah kita. Beranek pendopo gede, rumahnya Nabi kecil. Maka kalau nemoni tamu ya di masjid, wong tamunya rumahnya Nabi dekat masjid. Maka masuk masjid. Bisa juga Nabi sholat tahiyatul masjid. Ya. Terus baru duduk terus nemui tamu-tamu tadi. Atau bisa juga sholat safar. Karena Nabi tidak menjelaskan, akhirnya banyak tafsiran. Namun demikian, ini bukan suatu kewajiban setiap orang habis safar harus masuk masjid sholat, tidak ada keharusan. Apalagi? Sholat safar yang 2 rakaat, apakah boleh dilakukan setelah nanti saya pulang pengajian ini? Karena saya juga musafir dan saya juga menjamak sholat, Ustaz. Setelah pengajian, ya, setelah pulang berarti sudah sampai di rumah. Ya. Sampai di rumah kamu sholat 2 rakaat, tidak boleh kecuali subuh. Ya, kalau kamu sholat duhur atau sholat asar, kamu lakukan 2 rakaat di rumah tidak boleh. Kalau di sini boleh, ya, karena yang boleh sholat 2 rakaat itu namanya sholat apa? Ya, qashar. Yang boleh mengqashar sholat itu hanya orang musafir. Kalau sudah sampai di rumahmu, kamu sudah bukan musafir. Tapi kalau di sini boleh, ya, sholat di sini nanti selesai duhur, sebelum pulang kamu sholat dulu. Sholat duhur 2 rakaat diqashar kan? Karena orang musafir boleh menjamak, jamak sekali. Selesai sholat duhur terus sholat asar. Ya, sholat asar 2 rakaat juga karena diqashar. Ya, sampai di rumah nanti sudah tidak sholat asar, walaupun sampai di rumah masih ada waktu asar. Tapi kami musafir dibolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Tapi kalau sudah sampai di rumah tidak boleh mengqashar sholat. Sholat itu khusus orang musafir yang boleh mengqashar. Apalagi? Ketika sampai di rumah sebelum menjamak sholat duhur dan asar tadi, bolehkah menunaikan 2 rakaat sholat safar tadi, Ustaz? Maksudnya ya, neng omah sholat safar gitu. Ya, sepulang dari pengajian, dari musafir istilahnya, ya. Kemudian melakukan sholat safar, baru melakukan sholat duhur dan asar di jamak. Sholatnya safar mau neng di setiba di. Nah, iya di rumah. Oh, iya. Tidak boleh. Tidak ada contoh itu. Maka Nabi tadi sholat itu tadi masih belum jelas apa sholat safar, apa sholat duha, karena kebetulan waktu itu waktu duha, apa sholat tahiyatul masjid, karena beliau setelah itu safar masuk masjid. Lah orang yang masuk masjid ada syariat, sebelum duduk disyariatkan sholat 2 rakaat. Tapi kalau masuk rumahmu nggak ada syariat. Masuk rumah terus duduk boleh, terus tidur ya boleh. Ya, tapi kalau masuk masjid sebelum duduk sholat 2 rakaat dulu.
Dan Nabi tadi masuk masjid, maka sholat 2 rakaat. Tapi Nabi juga tidak mengatakan ini sholat safar, tidak. Maka ada beberapa penafsiran. Nabi mungkin itu sholat safar, atau mungkin karena masuk masjid jadi sholat tahiyatul masjid itu. Atau kebetulan waktu duha, maka sholat duha, bisa juga. Nah kalau kamu masuk rumah pas waktu duha kamu terus sholat duha boleh. Tahiyatul masjid di rumah tidak boleh, gitu. Jadi diterangke sing gampang niki aja malah mempersulit diri. Apalagi pengertian harus, seolah-olah kan wajib. Sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Ya. Apalagi yang lain? Brosur halaman 8, hadis yang di tengah. An Ibni Abbasin qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan karena hujan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 491. Pertanyaan, Rasul menjamak sholat duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah bukan karena takut dan hujan. Apakah posisi Rasul musafir atau mukim? Kalau mukim, alasan apa yang mendasari Rasul menjamaknya, Ustaz? Terus hadis di bawahnya dibaca. Fi hadisi waqi'in qala qultu li ibni Abbasin lima fa'ala dzalik qala kaila yuhrija ummatahu. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang melalui sanad Waqi' disebutkan ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa beliau melakukan yang demikian itu? Ibnu Abbas menjawab, supaya tidak memberatkan umatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu kan. Dari sinilah bisa diambil pemahaman bahwa jamak di rumah itu boleh, tetapi apa? Kolo-kolo, ojo kolo-kolan. Kolo-kolo. Bisa juga tak orang karena sebab sesuatu mungkin terlalu payah, mungkin terlalu ngantuk, ya. Itu sesekali, tapi tidak selalu. Kolo-kolo walaupun di rumah boleh menjamak, ya. Padahal tidak hujan, tidak bepergian, tidak kok menjamak. Nah, mesti ada sebab lain. Yang sebab lain itu tidak disebutkan. Tapi alasan jadi kemukakan di sini supaya tidak memberatkan umatnya. Bisa juga tuh orang terlalu pergi jauh, udah lelah sekali tidur di rumah, sehingga adzan zuhur tidak terasa. Tidak dengar lah, sudah sampai bangun asar ya sudah dijamak aja sholatnya. Atau terlalu capek sekali, ya mau sholat, ya mau capek sekali, ya nanti dijamak aja. Di rumah boleh, tetapi ya itu kolo-kolo aja, kadang-kadang aja, tidak selalu, tidak menjadi kebiasaan gitu loh, tidak menjadi kebiasaan. Menjamak ini bukan mengkosor, ya kan? Bisa juga kan manusia itu kadang-kala terlalu capek karena apa gitu loh, sehingga mau sholat apa terlalu ngantuk sekali, mau sholat kok kayak ngantuk, urung rampung wis turu ya, udah dulu nanti dijamak aja sholatnya. Sesekali boleh gitu loh, tidak setiap hari atau tidak setiap saat. Apalagi berkaitan dengan hadis tersebut, apakah saat kita sakit boleh menjamak atau mengkosor sholat sedangkan kita bukan musafir, Ustaz? Mengkosor itu tidak boleh. Tadi saya terangkan itu kok. Nah diterangkan di rumah kayak utuh. Yang boleh mengkosor itu hanya musafir. Kalau di rumah nggak boleh. Ya. Kalau di rumah tidak boleh. Kalau menjamak, kolo-kolo boleh. Ya. Kolo-kolo boleh. Apalagi tadi sedang sakit. Ya, sedang sakit, kemudian pas
menjelang sholat terasa sakit sekali, atau pas bisa tidur nyenyak, tidur kan, tadinya susah tidur, dilalu mendekati sholat malah tidur, yang jaga ndak usah membangunkan, nanti biar bangunnya dijamak sholatnya nanti, ya sholatnya dijamak boleh, tapi dikosor tidak boleh. Apalagi kalau rumah saya di Sragen atau di Surabaya, tinggal di asrama, pulang ke rumah 1 bulan sekali, apakah kita termasuk musafir dan boleh menjamak sholat, Ustaz? Lah kira-kira musafir apa tidak? Wong rumah Surabaya di asrama, musafir apa tidak? Musafir itu. Apa boleh menjamak? Apa boleh mengkosor? Boleh, tapi di asrama MTA tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Untuk mendidik kedisiplinan. Wong mengkosor menjamak itu tidak wajib. Ya, orang musafir itu boleh mengkosor, boleh menjamak, tetapi bukan suatu kewajiban. Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi la junaha alaikum an taksuru minas shalah. Ya. Kalau kamu di dalam musafir tidak berdosa kamu mengkosor sholat, berarti hanya satu kebolehan. Sholat tamam, sholat sempurna boleh, dikosor boleh. Nah, karena bukan suatu keharusan, maka untuk mendidik anak disiplin sholat 5 waktu berjamaah, ya di asrama nggak boleh mengkosor menjamak sholat. Waktu duhur ya sholat duhur 4 rakaat, waktu asar sholat asar 4 rakaat, waktu maghrib, waktu isya itu loh. Itu. Tapi ada keringanan. Kecuali kalau hari perpulangan misalnya, umpama Surabaya ini hari Sabtu hari perpulangan, boleh saat itu kamu mengkosor sholat, menjamak sholat boleh, ya duhurnya dijamak dengan asar, dikosor sekali, lah baru pulang, dah tidak akan memikirkan sholat duhur dan asar lagi dalam perjalanan, ya boleh. Itu ketika akan perpulangan boleh menjamak mengkosor sholat, tapi hariannya tidak boleh, ya. Apalagi tentang sholat yang dijamak sejauh 12 km batas minimal, itu dihitung dari jauhnya perjalanan dari mukim atau jarak tempat menjamak dari mukim, Ustaz? Iya kalau coba kalian namanya sholat yang dijamak sejauh 12 km, yakni batas minimal, itu dihitung dari jauhnya perjalanan dari mukim atau jaraknya tempat menjamak dari mukim, Ustaz? Iya lagi mau mudengnya. Tempat menjamak dari mukim atau tempat menjamak dari atau jauhnya perjalanan. Lah iya. Mukim. Jauhnya perjalanan itu kamu hitung dari mana? Dari mukim. Jauhnya menjamak dihitung dari mana? Mukim. Dari mukim. Lah padha wae itu. Kan padha wae. Apanya yang ditanyakannya sama itu kok. Jadi ya, orang namanya musafir itu meninggalkan rumah pergi dalam perjalanan, itu musafir. Yang kaitannya dengan sholat, dalam hadis Nabi ini ada yang menjelaskan 12 km, ada yang menjelaskan 18 km. Itu jarak tempuh musafirnya. Tentang jarak lama tinggalnya berapa hari tidak dijelaskan. Nabi pernah 19 hari, Nabi pernah 18 hari, Nabi pernah juga 20 hari. Ya, artinya selama
hari itu beliau selalu menjamak mengqashar salat. Kemudian satu lagi bepergian 19 hari selalu menjamak mengqashar salat. Pernah bepergian selama 20 hari itu selalu menjamak mengqashar salat, gitu kan? Berarti tentang lamanya tidak ada ketentuan yang jelas selama dia masih di dalam musafir, ya. Selama masih dalam musafir, berapa hari, berapa bulan tidak ditentukan. Selama musafir ya boleh saja kamu sholat. Kamu jadi TKI di Saudi sana 3 tahun atau 2 tahun, ya, kontraknya 2 tahun. Cara musafir enggak itu? Musafir di sana sholat menjamak mengqashar boleh apa tidak? Boleh walaupun 2 tahun 3 tahun. Ya, kamu sebagai mahasiswa kuliah di Saudi sana atau di Mesir atau di Jepang apa mana 5 tahun, boleh nggak menjamak mengqashar salat? Boleh, sama kamu belum pulang. Nanti kalau kamu sudah pulang di rumah tidak boleh menjamak mengqashar salat, ya itu. Nah, perkara hitungannya tadi dari mana? Ya dari mana kamu pergi tadi, dari rumahmu kan, tempat mukimmu. Apa yang dibingungkan apa? Nabi pernah berjalan dari Madinah sampai Dzulqulaifah. Ya, dari Madinah ke Dzulqulaifah itu jaraknya kira-kira 12 km. Ya. 12 km itu beliau sudah melakukan menjamak mengqashar salat. Ya, hanya 2 rakaat. Ini dalam brosur yang kemarin, brosur Safar 1, ya, Safar yang 1. Nah, disinilah. Sehingga mana kesulitannya agama kita itu apa? Mudah kan? Dalam musafir tidak ada kesulitan, kamu sholat malah ada keringanan, boleh menjamak, boleh mengqashar. Gitu. Jarak tempuhnya ya 12 km atau 18 km boleh, minimum 12 km tadi. Jarak waktunya tidak ditentukan secara pasti. Jadi ketentuannya selama kamu masih dalam keadaan musafir itu boleh menjamak mengqashar salat. Yang membolehkan itu bukan saya, dasar dari hadis-hadis Nabi seperti itu. Ya, di halaman kedua brosur yang kemarin Nabi pernah berada, di situ diterangkan beliau Rasulullah tinggal selama 19 hari. Beliau mengqashar salat, maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari, kami mengqashar dan menjamak salat. Ada lagi Umar bin Khattab selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu salat ya mengqashar menjamak salat. Itu. Lah kok 6 bulan wong Nabi hanya 20 hari. Loh, Nabi tadi 18 hari ada, 19 hari ya ada. Nabi pernah bepergian 20 hari ya ada. Nah, selama dalam musafir itulah beliau selalu menjamak mengqashar salat. Ya, berarti karena 19, 18, 20 itu tidak ada ketentuan, berarti ketentuannya selama berapa lama orang itu musafir. Nah, maka Umar bin Khattab 6 bulan. Ya kok 6 bulan kok jauh? Iyalah sekarang kalau Umar 6 bulan, nah kamu 3 tahun. Yang kuliah itu malah kadang-kadang 4 tahun, 5 tahun boleh mengqashar menjamak salat boleh. Ya, ojo wah ngenteng-ngenteng ke salat. Lah sing ngono abot iki sapa to? Agama wis enteng. Agama itu kalau dijalani apa adanya itu ringan. Maka Nabi kita mengatakan ya, basyiru wala tunafiru. Berilah, gembirakanlah orang, jangan kamu bikin lari. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah, mudahkanlah. Dalam melaksanakan Islami jangan dipersulit.
Tapi ngamalkan ihsan itu kalau sesuai dengan tuntunan mudah. Ya, mudah. Tidak sulit. Kalau mengamalkan ihsan itu sulit, berat, itu mesti kokean tambahan. Ya tak? Maka kalau belajar agama jangan lewat makelar, kan saya katakan itu kan. Makelar itu udah tahu kok apa enenge mesti ditambah-tambahi. Ya enggak? Nah, kembali pada Quran dan Sunnah. Maka kalau kita ngaji apa pada ustadz, apa kepada siapa saja, kalau itu menerangkan masalah ibadah, tanyakan dalilnya. Dulu pernah dikatakan musafir itu harus menempuh jalan 80 km dan jalan kaki. Ya, keterangannya begitu dulu. Ya ora nganggo dalil, pokoknya ya gitu aja toh. Tidak. Lah saiki ora enek no wong musafir. Kalau seperti itu perjalanan 80 km harus jalan kaki. Sekarang udah tidak ada orang musafir. Apa enek orang melaku 80 km? Tidak ada. Kalau begitu tidak ada orang musafir, berarti hadis-hadis ini orang melaku zaman sekarang. Ora enek wong musafir. Nah, ternyata setelah ada hadisnya betul, ternyata tidak dijelaskan tentang kendaraannya apa, ya, tidak dijelaskan tentang waktu tempuhnya berapa lama, tidak dijelaskan berapa lama kamu tinggal di musafir itu, dan jarak tempuhnya ada 12 km, ada yang mengatakan 18 km, semuanya berdasar gitu. Apalagi kami merencanakan perjalanan jauh, berangkat sebelum adzan maghrib. Setelah 2 km perjalanan terdengar adzan. Haruskah kami berhenti untuk sholat dulu? Atau bolehkah kami sholat maghrib dan isya di jamak takhir di tempat tujuan, Ustaz? Boleh. Ya tadi kan diterangkan kan, yang kemarin. Kalau kamu mau berangkat sholat ternyata sudah masuk waktu, berangkat musafir ternyata sudah masuk waktu sholat, maka kamu laksanakan sholat dulu. Ya. Kalau belum sholat, belum waktunya, kamu sudah berangkat musafir, nanti sholat boleh dijamak. Jamak takhir boleh, jamak takdim boleh. Ya. Nah, kalau kamu baru 2 km itu baru belum musafir, kamu baru 2 km. Nah, dari sini baru sampai Ngeladak itu toh 2 km itu. Nah, mestinya kalau itu berarti kamu masih dalam keadaan mukim, masih di mukim, belum dihitung musafir. Baru berangkat musafir lah. Lebih baik kalau dengar azan begitu, nah kamu sholat dulu. Sholatnya dijamak apa tidak? Tidak, ya sholat yang diadzani waktu itu sholat apa? Sholat maghrib, ya maghrib sudah, terus perjalanan. Nah, sholat isya-nya nanti boleh di apa? Dikosor. Kalau sudah dalam perjalanan, jarak tempuh sudah kira-kira 12 km, masuk waktu sholat isya, kamu mau sholat isya saat itu boleh, sholat nanti setelah sampai di tujuan juga boleh, dan sholatnya sholat isya sudah tidak dijamak dengan sholat maghrib, karena maghribnya sudah dikerjakan ketika akan berangkat tadi. Nah, sholat isya-nya boleh dikosor, artinya sholat isya hanya dua rakaat. Apalagi dulu setelah selesai mengikuti kajian di MTA Pusat ini, saya langsung pulang ke rumah di Jepara. Perkiraan saya sampai di rumah waktu maghrib masih ada. Tetapi setelah sampai di rumah waktu maghrib sudah selesai. Tapi saya langsung sholat maghrib, dan ketika duduk at-tahiyat akhir saya mendengar adzan isya. Tetapi sholat maghrib saya lanjutkan sampai salam. Setelah salam saya langsung berdiri sholat isya. Pertanyaan, apakah yang saya lakukan ini sudah benar, Ustaz? Kenapa kamu dari Jepara sini kok sholatnya sampai mepet habis?
kok tidak sholat di jalan saja tadi? Sekarang kalau di Jawa ini kan banyak jalan-jalan, banyak masjid. Ya, lebih baik masuk masjid, udah malah sholatnya dijamak sekali, dijamak, dikosor, boleh. Ya, kamu misalnya pas masuk waktu maghrib tadi, ya, sudah sampai di rumah maunya, ya, tadi habis ngasar sudah pulang, perkirakan maghrib sudah sampai di rumah. Ternyata sampai di rumah mepet. Yang kamu lakukan sudah betul. Karena orang yang sholat kalau mendapat 1 rakaat, ya, kemudian habis waktu itu kamu sudah dihitung sholat pada waktunya. Tapi lebih tenang lagi kan kalau kamu kerjakan di waktu, ya, di perjalanan tadi. Ya, kamu tadi sudah, apalagi sudah salam maghrib, salam baru dengar adzan, itu sudah masuk waktu maghribnya, masih dihitung masuk maghrib. Artinya sholat maghribmu pun masih dihitung sholat pada waktunya, gitu. Pada waktunya. Betul, yang kamu lakukan itu sudah betul. Apalagi? Bagaimanakah cara bertayamum bagi orang yang sakit, yang tidak bisa bergerak atau hanya bisa bergerak sedikit? Apakah boleh untuk mengambil debunya diwakili oleh orang yang menunggunya? Apakah untuk bertayamum harus selalu di tanah? Bolehkah di tembok atau media yang lain yang selama ada debu di permukaannya? Mohon tausiahnya, Ustaz. Boleh. Pertama, tayamum tidak harus di tanah, di tempat yang diyakini ada debu, boleh. Ya, di lantai yang bawahmu itu juga boleh, di dinding-dinding ini juga boleh, yang diyakini ada debu. Lah kalau di tanah tadi itu kan, maka diembus. Biasanya nanggon tanah, apalagi di zaman Rasulullah, tanahnya ini kan tanah berdebu, pasir kan. Nah, dengan itu tentu banyak yang ngeliat ini supaya tidak terlalu tebal, boleh diembus dulu, ditipis gitu loh, diembus. Tapi kalau di tembok, di lantai ini enggak sampai tebal, ya, boleh itu. Pertama, tadi tidak harus di tanah, di debu itu, di tempat-tempat yang diyakini ada debunya boleh digunakan untuk tayamum. Ya, yang pertama apa tadi? Bolehkah tayamum yang mengambil debunya diwakili orang yang menunggu? Nah, itu juga debu tuh mbok rauke ngono. Ya. Tayamum itu dengan tangan sendiri. Kalau membantu tangannya tadi itu boleh. Ditekel, tangannya dipegang, ditepukkan, terus sapukan gini boleh. Kalau ditayamumi itu saya belum tahu dalilnya itu. Bukan ditayamumi namanya. Jadi tangannya yang dipakai kamu terus mbok rauke dengan raine sing sakit itu karo mbok sapukan di sini. Nah, tayamum sendiri ditayamumkan semaksimalnya. Kalau bisa semaksimalnya dipegang, diajari. Kalau dipegang pun tangannya misalnya sakitnya ora iso megar ngono ya, ada kan tangannya mengkem terus-terus ya tidak apa-apa. Semaksimalnya bagaimana ada? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, ya. Jadi kalau Allah atau Rasul memerintahkan tentang sesuatu, laksanakan semaksimalnya. Semaksimalnya dilakukan si pelaku yang berkewajiban itu sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Nah, untuk di tayamum kuwi untuk disolatke bareng nanti. Ya. Wah, kok arep salat gemeteran, salatne sik. Disalatne sik ya. Nah, enggak boleh itu. Boleh disolatkan kalau sudah. Nah, itu. Jadi selama hidup orang itu disolatkan itu diganteni solatnya. Kalau bisa diganti solatnya, wong sugih-sugih pilih bayar. Aku rada repot iki salatna sik ya, bayare berapa. Nah, itu dah. Nah, boleh. Maka laksana ibadah laksanakan sendiri. Termasuk tayamum itu ibadah. Ya, termasuk syarat sahnya salat tayamum. Tidak bisa tayamum dibantu ditayamumkan, bukan ditayamumi, ditayamumkan. Tangannya semaksimalnya bisa-bisanya sampai di mana? Menyapu muka, sampai tangan kedua
tangan sampai pergelantangan, tangannya sendiri bukan tangan orang lain. Apalagi tentang tayamum. Apa benar kata teman saya? Katanya tayamum itu hanya bisa digunakan untuk sekali sholat saja. Mohon tausiahnya, Ustaz. Ngomong katanya kok mbok gugui biasa. Itu katanya temanmu, belum katanya guru saya, kan itu nanti dah. Kata guru saya boleh, kata simbah saya selama sholat satu untuk sholat wajib dan sholat sunnah boleh berkali-kali, kata simbah saya. Saya kisah digo kata temanmu apa kata mbahmu atau kata gurumu. Nah, ya, kalau manut kata orang bingung kamu. Nah, kata teman saya sekali kok. Nah, kata simbah saya, kata guru saya lain. Maka jangan katanya siapapun, tapi bagaimana menurut kata Rasulullah atau praktek Rasulullah SAW di dalam melaksanakan tayamum. Tayamum itu sebagai gantinya apa? Wudhu. Ya selama belum batal, ya masih gunakan beberapa sholat boleh selama belum batal. Ya. Batalnya salat, batalnya tayamum sama dengan batalnya wudhu. Maka selama belum batal digunakan untuk sholat berapapun boleh. Apalagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Ustadz. Nama saya Prastowo dari Sedayu Bantul, Yogyakarta. Tadi Bapak menerangkan bahwa tayamum selama belum batal itu bisa untuk sholat berikutnya. Tapi ganjalan saya, nun sewu, bila mana sudah ketemu air, itu afdolnya tetap mempertahankan tayamum atau wudu dengan air, Pak, nun sewu. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia memang belum batal ya tidak usah wudu lagi, memang belum batal. Ya, saya terangkan batalnya tayamum sama dengan batalnya wudu. Ya, wudu gantinya tayamum. Ya, setelah tayamum, misalnya tadi ada air, tadi tidak ada air tayamum. Seperti tadi yang tanya ketika dingin tadi dingin arep wudu takut karena junub akan mandi takut ya, terus mau sholat dia tayamum ya dah. Nah kemudian belum batal tahu-tahu terus matahari bersinar, tekan sholat duha belum batal ya, mau sholat lagi, apa juga harus mandi? Tidak, tadi sudah tayamum untuk sholat sudah selesai. Kalau belum batal untuk sholat apa lagi boleh saja. Jadi sekali lagi saya terangkan, batalnya tayamum sama dengan batalnya wudu. Kalau tadi tayamum karena tidak ada air, kalau sudah ada air, bukan kok terus tayamumnya tadi batal. Kalau memang sudah batal, ya kalau sudah batal ya, terus mau sholat ya wudu karena ada air. Tadi alasannya memang tidak ada air, sekarang ada air, hujan datang ya, tidak harus wudu walaupun ada air. Selama belum batal. Tapi kalau sudah batal, ya sudah. Dan sholat tayamum untuk sholat beberapa kali sholat, tidak hanya satu kali. Orang tadi akan wudu udah aja hujan. Seperti kemarin di Pontianak katanya sudah 1 bulan tidak hujan. Ya, saya kan ke Pontianak kemarin. Sudah 1 bulan tidak ada, sudah hawanya panas, malah sudah mulai ada orang bakar-bakar hutan itu. Kalau malam sudah mulai tersengat baunya itu ya. Nah dalam kondisi macam itu mau sholat tayamum ya,
tayamum. Baru selesai sholat tayamum mau sholat sunnah udan, apa terus batal? Namun harus wajib rane banyu setelah selesai assalamualaikum mau sholat sunnahnya dan terus apa tayamumnya tadi batal tuh harus wudu? Tidak. Selama belum batal tidak usah wudu.